أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين الذين على الله مقامهم على سائر المخلوقين ليكونوا قدوة العارفين ومنار الهدى لكل المهتدين، ومن تخلف عنها كان من الهالكين، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبينا الكريم. أصحاب الفضيلة، para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati, as'alullah ayyamakum biwiladati maulatina sayyidatina Fatimah az-Zahra salamullahi alaiha. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'ataha wa syafa'ata abiha wa ba'liha wa baniha. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha, an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an taj'ala kulla dhikin makhraja wa likulli qada'il hajatin maqdiyah wa likulli dhanbin maghfurah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi ya karim. Nama ikhwani wa akhwati, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur pada malam ini adalah malam Lailatul Sa'adah, malam yang diliputi oleh kebahagiaan kita, karena kita memperingati kelahiran Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu wanita surga, sebaik-baik wanita minal awwalina wal akhirin. Kita memperingati kelahiran bin'atun Nabi Sayyidatina Fatimah az-Zahra, yang sebagian besar kaum muslimin mungkin tidak mengenal beliau. Mereka hanya mengenal Fatimah hanya sebatas putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun patut kita bergembira melalui lisan-lisan suci Ahlul Bait kita bisa mengetahui, walaupun pengetahuan kita jauh dari sempurna, pengetahuan kita ini tidak akan bisa untuk mengupas siapa sebenarnya Fatimah az-Zahra. Namun sedikit kita bisa mengetahui bahwa Sayyidah Fatimah az-Zahra adalah wanita yang merupakan sosok bukan hanya sebatas sebagai putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita mengetahui bahwa keberadaan beliau, syakhsiyatuha, kepribadiannya, biwujudiha, keberadaannya adalah barzakhun, pembatas, pembeda, atau bisa disebut
bahwa beliau adalah wasilah bainan nubuwah wal imamah. Beliau adalah penghubung antara kenabian dan keimaman. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, patut kitanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegembiraan yang kita peringati, yang kita rasakan pada malam ini juga dirasakan oleh kedua orang tua kita yang ada di alam kubur. Kita memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami memohon kepadamu agar sudi kiranya engkau memberikan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang kau rasakan, juga kau berikan kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami. Dan sudilah kiranya engkau mengumpulkan arwah mereka bersamamu, bersama putri dan bersama para kekasihmu, ya Karim. Nah, ikhwani wa akhwati, berbicara tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedikit mungkin bagi yang sudah mengetahui, ini sebagai takkid faqat untuk menguatkan kembali ingatan kita. Bagi yang belum tahu, kita akan sedikit mengupas tentang apa makna dibalik salawat Fatimiyah. Apa itu salawat Fatimiyah? Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirrul mustauda'i fiha. Kita mungkin pasti mengetahui kalimat-kalimat sebelum dari sirrul mustauda. Salam sejahtera atas Fatimah, ayahnya, kepada suaminya, kepada kedua putranya, wa sirrul mustauda' fiha, rahasia-rahasia yang kau titipkan kepadanya, ya Allah. Pertanyaannya adalah, ma hiya sirrul mustauda? Apa rahasia yang dimaksud sirrul mustauda di dalam salawat Fatimiyah itu apa? Mengapa di situ disebutkan rahasia-rahasia yang engkau titipkan kepadanya, ya Allah? Kepada siapa sirrul mustauda Allah titipkan? Kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu apa makna daripada sirrul mustauda itu? Rahasia itu apa? Apakah rahasia itu tetap rahasia sampai hari kiamat tanpa ada yang mengetahuinya? Apakah seperti itu penerapan maknanya? Ataukah ada makna lain di balik sirrul mustauda? Rahasia yang engkau titipkan kepadanya, ya Allah. Ada sedikit perbedaan daripada ulama, ikhwani wa akhwati. Lalu kita akan mengambil mana yang lebih arjah, yang mana yang lebih disepakati makna daripada asirul mustauda. Pendapat yang pertama adalah asirul mustauda, rahasia yang tersembunyi. Ya sudah, rahasia tidak mungkin diungkap. Kalau memang sudah diungkap, bukan rahasia lagi. Ini yang pertama. Ada yang berpendapat bahwa rahasia itu tetaplah rahasia sampai hari kiamat. Kalau diungkap, bukan rahasia lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, asirul mustauda, para sebagian ulama berpendapat asirul mustauda adalah imam zaman, sahibul asri waz zaman. Lalu ada yang membantah kalau memang asirul mustauda adalah rahasia yang Allah sembunyikan, yaitu imam zaman. Toh semua makhluk, semua manusia khususnya tasyayyu mengetahui imam zamannya. Lalu di mana letak asirul mustauda tersebut? Di mana letak rahasia yang Allah sembunyikan kalau maknanya itu Imam Mahdi? Paham dari sini? Ini sebagian ulama berbeda pendapat. Lalu mana yang akan kita ambil sebagai yang lebih arjah? Walaupun makna sesungguhnya, ikhwani wa akhwati, kita tidak tahu makna yang pasti bahwa asirul mustauda itu apa, kita belum mengetahui. Namun ini para ulama meraba-raba apa maksudnya sirrul mustauda itu, sehingga timbullah beberapa pendapat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah rahasia adalah As-Sayyid Muhsin. Ya. Kita ketahui bersama bahwa Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Baniha itu kan al-Imamul Hasan dan Imamul Husain, kita paham bersama itu. Lalu asirul mustauda ini, ada yang mengatakan, ulama ini mengatakan asirul mustauda adalah As-Sayyid Muhsin yang keguguran pada saat tragedi itu. Karena apa? As-Sayyid Muhsin, seandainya mungkin Allah mempunyai iradah, mempunyai kehendak
bahwa As-Sayyid Muhsin hidup, mungkin adalah As-Sirrul Mustauda itu Allah berikan kepada As-Sayyid Muhsin, sehingga dengan terbunuhnya As-Sayyid Muhsin, As-Sirrul Mustauda tetap akan menjadi rahasia sampai hari kiamat. Itulah As-Sirrul Mustauda, rahasia-rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra berupa janin yang baru gugur akibat tragedi memilukan itu. Itu As-Sirrul Mustauda. As-Sayyid Muhsin itu adalah As-Sirrul Mustauda, dan ini lebih banyak diikuti oleh beberapa golongan para ulama, walaupun sekali lagi ya, walaupun tidak semua mengambil pendapat seperti ini, namun ini yang lebih banyak diikuti. Sekali lagi ya ikhwani wa akhwati, As-Sirrul Mustauda adalah rahasia yang Allah titipkan pada Sayyidah Fatimah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dijamak makna pastinya daripada As-Sirrul Mustauda itu. Apa kira-kira? Rahasia apa yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan umur yang 18 tahun, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya umur Fatimah Az-Zahra panjang, maka khudhu dinakum aniz Zahra, ambillah agama-agama kalian, pelajaran kalian dari Fatimah Az-Zahra. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, sekalipun antum kita semua ini menghabiskan umur kita untuk mengetahui makna Fatimah, kita pasti tidak akan mampu menyelam dari bahtera luasnya makna Fatimah. Jangankan kita, Al-Imam As-Shadiq ketika beliau mendengar nama Fatimah, lalu beliau memegang kepalanya, Fatimah, Fatimah, wa ma adraka ma Fatimah. Semua para ma'sumin, 13 ma'sumin dari Imam Ali, ya, 12 ma'sumin dari Imam Ali sampai Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, bagaimana mereka memposisikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya. Bagaimana mereka memposisikan ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Imam Ali, mungkin yang akan menjawab ya Rasulullah. Kita mau minta salam, mengucapkan salam kepada Imam Ali, yang menjawab Imam Ali. Begitu juga seterusnya sampai Imam Zaman. Namun beda dengan ketika kita mengucapkan salam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Assalamualaikum ya Sayyidati wa Maulati Fatimah Az-Zahra, seluruh para muslimin menjawab. Begitu agungnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Belum lagi bagaimana peranan beliau di padang mahsyar, peranan beliau di pada saat sakaratul maut dan lain sebagainya. Nah, ikhwani wa akhwati, sebelum malam ini kan malam penuh kebahagiaan, saya tidak akan menggiring antum untuk bersedih pada malam ini, walaupun kebahagiaan ini tidak sebanding dengan kesedihan yang diderita oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati, saya sedikit akan mengelaborasi tentang ucapan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sengaja membawakan dua hadis ini, ucapan dari Rasul dengan ucapan Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada kita semua yang masih menganggap bahwa kita ini ketika kita sudah tasyayyu, sudah berwilayah kepada Ahlul Bait, lalu kita sudah bebas melakukan apa saja. Seakan-akan kita ini ketika sudah masuk kepada wilayah, kita menganggap enteng dosa-dosa ini. Kita mengatakan bahwa sebesar apapun dosa ini pasti akan diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah dan Rasulnya, para ma'sumin, ketika kita sudah berwilayah. Sedikit untuk membangunkan hati-hati kita yang terlena dengan hadis-hadis yang membuat kita itu mengucilkan dosa-dosa, sehingga kita itu bisa berbuat apa saja asalkan kita bisa berwilayah dan masih berwilayah kepada Ahlul Bait. Karena memang masih ada golongan-golongan seperti itu, ya. Mereka itu ada sebagian, mudah-mudahan bukan di Indonesia. Kalau berbicara tentang Asyura, mereka dengan cara apapun
memperingati dari malam pertama dari sampai malam ke-10 pada hari Asyura. Namun apa? Mereka tetap masih, bahkan ada yang meremeh-remehkan sholat, bahkan ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Banget itu. Karena apa? Mereka masih beranggapan bahwa sudah cukup kita berwilayah. Sedikit ikhwani wa akhwati untuk membangunkan jiwa-jiwa kita yang mungkin tertidur. Gak apa-apa ya? Kita gak apa-apa ya? Jangan tersinggung lebih. Hah? Karena kita semua ini sebetulnya sekarang ini kan harus berbahagia gitu. Tapi ada nanti sesi-sesi kita akan berbicara dan akan tersenyum bahagia. Kita tidak akan menghilangkan kebahagiaan pada malam ini. Namun di antara kebahagiaan itu kita akan selipkan kesedihan. Karena kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra itu kalau dihitung sedih dan bahagianya, lebih banyak sedihnya daripada bahagianya itu. Ya. Bahkan mungkin kalau di persentase itu 90-10. Kesedihannya itu 90, penderitaannya 90%, bahagianya mungkin 10% daripada apa yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, terlebih ketika sepeninggal ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani wa akhwati, labas bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala rajulun li imra'atihi idhabi ila Fatimah bintan Nabi fas'aliha anni hal anni min syi'atikum am laysa min syi'atikum. Ada seorang pemuda, dia berbicara kepada istrinya, wahai istriku, pergilah engkau kepada putri Rasulullah dan tanyakan kepada beliau, apakah aku ini termasuk min syi'atihi, min syi'atiha am la, termasuk dari para pengikutnya atau tidak. Pergilah ini perempuan ini disuruh oleh suaminya, pergilah dia menemui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wahai tuan, tuanku, tuan putri, ya sayyidati wa maulati, apakah kami ini dari syiatikum amla? Lalu beliau menjawab, kuli lahu, tanyakan, katakan pada suamimu, in kunta ta'malu ma amarna, jika engkau melakukan apa yang kami perintahkan dan wa tantahi amma zajarnaka an fa anta min syi'atina wa illa fala. Kalau engkau mengikuti apa yang kami perintahkan, menjauhi apa yang kami larang, maka engkau dari syiah kami. Kalau tidak, ya bukan. Kalau sekiranya ucapan Sayyidah Fatimah Zahra sampai pada paragraf tersebut, maktok tersebut, ya, kira-kira kita pantas nggak dari syiah beliau? Kalau ini ucapan beliau, kalau engkau mengikuti apa yang kami perintahkan, menjauhi apa yang kami larang, maka engkau termasuk para pecinta kami, syiah kami. Kalau tidak, ya bukan. Kalau seandainya Sayyidah Fatimah Az-Zahra menutup ucapannya sampai di situ, tidak ada dari kita ini menjadi syiah. Wallahil adzim tidak. Lalu beliau begini, faqala faraji'at akhbarathu, putri istrinya ini pulang dan memberitahu kepada suaminya tentang ucapan jawaban dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu suaminya ini berkata, faqala ya wali, wahai diriku, wa may yanfakku minadh-dhunubi wal khataaya. Kalau itu syarat-syaratnya, siapa di antara kita ini yang terlepas dari dosa dan kesalahan? Fa ana idzan khalidun finnar. Jika memang itu menjadi syarat-syaratnya, maka pantaslah aku menjadi penghuni neraka kalau begitu. Kalau memang Syiah itu syarat-syaratnya menjadi Syiah Fatimah adalah mengikuti apa yang ia perintahkan dan melarang yang menjauhi apa yang beliau larang adalah apa? Itu kalau memang itu menjadi syaratnya. Fa idzan ana khalidun finnar. Fa inna man laysa min syi'atihim fa huwa khalidun finnar. Faraja'atil mar'ah faqalat laha li Fatimah qala zawjaha. Lalu istrinya ini pergi lagi kepada Sayyidah Fatimah dan memberitahu apa jawaban dari suaminya. Faqalat Fatimah ini yang perlu
antum pahami. Faqala Fatimah, quli lahu laisa hakadha, bukan itu. Kami sadar tidak ada daripada syiah-syiah kami yang terlepas dari dosa, dari kesalahan. Pasti mereka melakukan kesalahan, pasti mereka melakukan dosa. Nah, beliau mengatakan begini, quli lahu laisa hakadha syi'atuna min khiyari ahlil jannah. Syiah-syiah kami itu min khiyari ahlil jannah, termasuk orang-orang yang terpilih dari para penghuni surga. Wa kullu muhibbina wa muwalili awliyaina, mereka menjadi pecinta kami dan mencintai orang yang kami cintai, dan ini membenci, memusuhi orang-orang yang kami musuhi. Wal musallam biqalbihi wa lisanihi lana, dan menerima apa yang kami perintahkan dengan apa? Qalb wa lisan. Sekarang ini kan kalau kita berbicara tentang wilayah ikhwani wa akhwati, tidak ada yang tidak mencintai Sayyidah Fatimah. Antum tanyakan min masyarikil ardi wa magharibiha, dari timur ke barat itu, adakah orang yang tidak mencintai Sayyidah Fatimah? Tidak akan ada. Pasti mereka mencintai Sayyidah Fatimah Zahra bilisani. Namun apakah hatinya juga mencintai? Belum tentu. Belum tentu. Laisu min syi'atina idza khalafu awamiruna wa nawahina fi sa'iril mawdu'at. Bukan syiah-syiah kami. Nah, wa hum ma'adzalik fil jannah, mereka benar-benar ada di surga. Walakin ini, akan tetapi ba'dama yutahhiruna min dzunubihim, setelah mereka disucikan dari dosa-dosanya dengan apa? Bil bala, dengan ujian, dengan musibah, au fi arasat yaumal qiyamah, atau penderitaan pada hari kiamat, bi anwa'i syadaidiha, dengan segala penderitaannya. Lalu apa? Mereka Allah masukkan fi tabaqil a'la, di tingkat tertinggi di neraka. Hati-hati ya. Di neraka, tapi tingkat yang tertinggi, paling atas. Diketahui paling tinggi. Neraka itu kan ke bawah. Lil nari darakat, ke bawah. Manusia yang paling celaka itu di tabaqil asfal itu. Innal munafiqina fid asfal minan nar darakat. Wal jannati darajat, itu ke atas. Kalau neraka ke bawah, kalau surga ke atas. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Amirul Mukminin, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan dosa dan nista, ia akan diuji. Ia akan Allah beri musibah di dunia. Entah, ini kalau dari redaksi dari Sayyidah Fatimah, habis ini dari redaksi dari Rasulullah, kita elaborasi. Nah, setelah itu kata beliau, singkatnya beliau itu, Allah akan berikan dia musibah. Lalu ketika ia mati, Allah berikan, ia letakkan untuk mensucikan dosa-dosanya, ia letakkan di neraka paling atas. Setelah itu kami akan menjemputnya untuk bergabung dengan kami. Namun masih merasakan dulu. Karena kalau pengen tahu neraka paling atas itu, coba sampai korek itu sundul, sampai rokok itu sundul. Itu neraka paling atas. Nah, sekarang kita apa dengan Rasulullah SAW? Ya, kayaknya jangan terlalu kepedean kita ini. Sholat di remeh-remehkan, sholat subuh kadang berkodok, maghrib isya jam 10, zuhur asar jam 5. Masih ada ya? Nah, masih ada. Terus kalau rezeki mampet ngamuk sampai. Ini dari Rasulullah juga nih, sampean kibet dia. Allah. Masih ada. Yang sholat subuh di patok ayam masih ada.
Duhur asar jam 5 masih ada sampai. Maghrib isya jam 11 masih ada. Allah. Apa belum ada yang sholat sekarang maghrib isya ini? Ada yang belum sholat? Hah? Ada. Aduh. Rezeki seret ngamuk. Bajang kalau segini kita bajang. Oke, lanjut ya. Jangan ngamuk. Pas ngambek saya ya ada itu. Saya lanjutkan lagi. Saya ini heran sebetulnya orang-orang Syiah itu. Kalau bicara tentang sholat itu, sholat awal waktu itu susah mereka itu sholat awal waktu. Arah apa saya kesusah saya kata tadi bilang. Karena sudah kulino sampai sholat terlambat itu. Orang kalau sudah kulino sholat terlambat, sholat awal waktu itu malas. Kalau sudah kulino, coba sampai sudah kulino awal waktu, demi Allah lewat 1-2 menit lagi agak gelisah sampai. Lewat 1 jam gelisah sampai. Nah kalau sampai sholat maghrib isya jam 10 tidak ada rasa gelisah, santai-santai aja, bahaya. Ya, lanjut ya. Pokoknya jangan ngamuk pokoknya. Kena semua ini, kita semua kena ini. Ya. Akhirnya ngomong sama Pak Dayat, Pak Dayat, coba panggil lagi Ustaz Zenan. Ya, oke, lanjut. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muradan Rasulullah. Ittaqullah ma'asyiral syiah. Nih dari Rasulullah. Ittaqullah ma'asyiral syiah. Bertakwalah kalian, hati-hati kalian. Ya. Ittaqullah ma'asyiral syiah. Fa innal jannata lan tafutukum. Kalian itu pasti masuk surga. Ini dikasih kabar gembira ini, tapi jangan sampai sini, pulang dulu sampai tunggu selesai hadis ini. Kalian pasti akan berada di surga. Lan tafutukum al-jannah wa in abta'at ankum, walaupun mungkin kalian terlambat memasukinya. Kadang orang kalau terlambat itu kan ada masalah kan ya? Ya kan? Orang terlambat itu ada masalah enggak? Ada masalah. Kalau tidak ada halangan, terlambat enggak? Enggak. Sama datang ke sini jam berapa? Acaranya jam 7:30, jam 8. Sampai ada yang datang 8:30. Ada masalah enggak? Ada halangan enggak? Ada halangan. Walaupun halangan diada-adakan atau tidak ada halangan. Undangannya jam 7. Apalagi? Iya, datang jam 8:30. Mau masuk surga duluan. Ceknya mana Pak? Nih ya, wa in abta'at ankum. Sekalipun kalian terlambat memasukinya. Au abta'at bikum anha, atau kalian sengaja memperlambat dirikan kalian untuk masukinya. Karena apa? Biqabaihi a'malikum. Karena jeleknya perilaku kalian. Ayo kan? Biqabaihi a'malikum. Karena jeleknya, buruknya perilaku kalian. Fatanafasu fi darajatiha. Oleh karena itu berlomba-lombalah kalian untuk saling meningkatkan posisi kalian di surga. Karena apa? Yang namanya surga itu darajat, Pak. Kita yang ada di tempat ini belum tentu kita satu darajat di surga. Bisa saja Anda itu lebih tinggi daripada saya, bisa jadi Anda lebih rendah. Kenapa? Ad-darajat itu surga. Fatanafasu fi darajatiha. Berlomba-lombalah kalian untuk apa? Untuk mencapai yang terbaik, yang tertinggi. Ya, tak nyaman Pak berdaya surga, berdaya neraka walaupun di atas. Ku nyaman ya. Coba sampai meriang itu. Meriang itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang neraka. Meriang itu. Al-humma was-suda, sakit kepala itu, humikil kata orang Madura, itu namun cabang dari cabang apa yang akan dirasakan oleh penghuni neraka itu.
Sampai sekarang dikena itu sudah pontang-panting nggak apotek. Ya Tanio sampai di sana gimana? Fatanafasu fi darajatiha. Kila ya Rasulullah. Nah ini pertanyaannya. Lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fahal yadkhuluna jahannam ahadukum min muhibbikum wa muhibbu Ali? Apakah ada orang yang akan Allah masukkan ke jahanam dari pecintamu dan pecinta keluargamu Ali? Belum puas. Ini beda. Ada tak ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, qala ya. Siapakah itu ya Rasulullah? Man qaddara nafsahu bi mukhalafati Muhammadin wa Ali. Mereka yang melanggar perintah Muhammad dan Ali, wa waqa'al muharramat, dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan, wa zalamal mu'minin, menganiaya sesama kaum mukminin, wal mu'minat, wa khalafa ma rasamahu min aktsar min asy-syar'iyyat, jaa yaumal qiyamati qadaran tafisan. Mereka yang menzalimi hak-hak orang lain, mereka yang selalu menentang mengerjakan hal-hal yang telah Allah berikan jalannya asy-syar'iyyat, ia terjang, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Tofisan. Apa itu tofisan? Qadaran, kotor. Ayo. Lalu ketika ada seorang muwali, ini kita berbicara tentang orang yang berwilayah ya. Ketika orang ini datang kepada kami, kepada Rasulullah Muhammad dan Ali dalam keadaan kotor, lalu Rasul dan Imam Ali berkata begini, ya fulan, anta qadarun tafisun. Maaf, engkau masih kotor. Tak pantas engkau bergabung dengan kami. Belum pantas engkau bergabung dengan para malaikatul muqarrabin. Belum pantas engkau bergaul dengan orang-orang yang Allah cintai. Bersihkan dirimu terlebih dahulu. Ayo. Nih. Lanjut gak nih? Kalau staff yang takut saya berhentikan sekarang. Ngeri Pak. Biarin. Saya suka kayak gini nih. Jangan dikasih hadis-hadis yang melambungkan panjenengan itu aja. Syafaat pasti dapat syafaat. Sholat gak pernah tepat waktu syafaat. Terus ya. Lalu engkau belum pantas bergabung bersama kami. Wala yasul ila ma hunaka. Engkau tidak pantas bergabung bersama mereka qabla ayyutahhira anka, sebelum engkau disucikan dulu, fayadkhulu ila tabaqil a'la min jahannam, maka engkau akan dihukum terlebih dahulu, dimasukkan fi tabaqil a'la, di neraka yang paling tinggi, sampai neraka ngarang. Serambinya neraka itu. Serambinya neraka mending ada di serambinya surga walaupun ujung-ujung. Paham ya? Setelah itu apa? Fayu'adzibu ba'du dzunubihim, maka orang tersebut akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Nah, kalau ini sebelumnya ini, wa minhum man tusibuhum fi syada'idil mahsyar. Kadang orang-orang yang datang pada hari kiamat lalu masih ada dosa di punggungnya, orang tersebut akan ditimpa musibah pada hari mahsyar. Ya. Sehingga tibalah saatnya ketika Sayyidah Fatimah Zahra, kita akan cocokkan dengan hadis dari Sayyidah Fatimah Zahra, bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra saufa taltaqitu muhibbiha, ya, laksana Sayyidah Fatimah itu akan memungut para pecintanya laksana seekor burung memungut biji yang baik di antara biji-biji yang buruk. Betul kan? Pernah dengar hadis ini? Nah, pada saat itu Allah, ya,
Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga para khawas min ashabi Imam Ali, mereka mendapatkan mandat untuk memungut orang-orang ini. Termasuk siapa yang akan memungut? Sayyidah Hamzah, Sayyid Thayyar yang mempunyai Dzul-Janahain, dia akan memungut. Nah, orang yang langsung dipungut itu alhamdulillah. Nah, masalahnya kita ini langsung dipungut atau tidak? Kita masih, orang yang masih datang kepada Rasulullah, Muhammad dan Ali masih dalam keadaan kotor, dia akan merasakan dahsyatnya pada Rasul Yaumul Mahsyar itu. Di dalam riwayat Ahlu Sunnah wal Jamaah saja, yang katanya matahari sejengkal itu, yang namanya keringatnya sampai membanjiri, coba menunggu giliran itu, menunggu giliran dipungut, kayak perasaannya. Nah, kalaupun masih ada ini lagi. Jadi ikhwani wa akhwati, kalau panjenengan sekarang ini masih merasakan penderitaan, musibah, mungkin ada di dari hadis ini. Entah habis itu panjenengan melihat berarti anu sendiri nanti malam. Pikirkan sendiri. Kalau masih ada, ini ya. Wa minhum fayutahhiru minha bisyada'i wa naib minas salatin. Kalau dia masih hidup kita ini kan masih banyak dosa tuh. Orang sebelum dipanggil kepada Allah untuk membersihkan dosa-dosa yang terlebih dahulu, maka ia akan ditimpakan suatu musibah. Atau apa itu musibah? Ia akan dikuasai oleh penguasa yang zalim. Bukan di kita ya, berarti di negara-negara lain. Atau kalau masih ada, maka ia ketika sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu enak itu bukan berarti dia husnul khotimah. Belum pasti. Itu banyak tuh yang gak berwilayah, bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Waktu tidur mati dalam keadaan tidur, gak ada sakaratul maut. Apa itu husnul khotimah? Belum tentu. Terus orang yang meninggal dalam keadaan nazaknya itu berat, itu su'ul khatimah? Belum tentu. Karena para pecinta Amirul Mukminin, kalau masih dosa-dosanya belum terampuni selama hidupnya dan ia akan dipindahkan ruhnya, maka Allah akan memberi musibah ketika nazak. Jadi nazaknya itu berat, Pak. Berat. Ya. Berat. Oleh karena itu hubbu Fatimah yanfa'u fi mi'ati mawatin. Cinta kepada Fatimah itu akan bermanfaat itu, bukan yamhu. Bukan menghapus tapi meringankan. Bukan menghapus itu. Ya. Jadi cinta kepada Sayyidah Fatimah itu meringankan, yanfa'u. Artinya itu bermanfaat. Bukan yamhu, menghapus. Istilahnya berat agak diringankan. Paham ya? Kalau masih ada, bandel orang ini masih ada dosa-dosanya, maka ketika di alam kubur, bagaimana alam kubur? Allah akan menghimpit ini sampai ketemu tuh ruang rusuk tuh. Masih ada juga. Ini berarti manusia ini mengandalkan wilayah, tak pernah kerja berarti. Sholatnya walaupun sholat sering terlambat kayaknya. Ini yang ketawa ini kayaknya kena semua. Ini yang bermasalah yang sholat ini, sholat awal waktunya susah mereka ini. Wah, paham ya? Hati-hati. Atau orang musibah itu kan tidak sama satu sama yang lain. Ada yang ditimpa ekonomi. Dan kita datang ke sini itu berbeda-beda macam niat ini. Ada yang datang ke sini dalam keadaan banyak otak. Siapa tahu pulang dari sini Allah memberikan jalan keluar. Ada nggak? Ada. Ada yang datang ke sini untuk biar mudah-mudahan penyakitku sembuh. Ada. Banyak ini kita semua ini. Niatnya berbeda-beda. Sedikit sekali mungkin yang karena kecintaan kepada Sayyidah Fatimah, hubban. Karena kecintaan pasti kepada Sayyidah Fatimah mungkin ada, tapi walaupun saya nggak yakin banyak, termasuk saya sendiri.
Oleh karena itu kualitas kita berbeda-beda ya. Kualitas kita berbeda-beda dan musibah ujian kita juga berbeda-beda. Tidak sama. Ada yang ditimpa dengan anak nakalnya nggak mufakat. Ada yang ditimpa ekonomi nggak maju-maju. Katanya roda berputar. Kenapa aku selalu di bawah? Ya kan begitu, katanya roda berputar. Kenapa aku selalu di bawah ya Allah? Kapan aku di atas? Ya? Kalau alhamdulillah, kalau kita orang ini kan nggak pernah ke bawah, kan nggak pernah ke atas. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi ingat, kita ini semua bermasalah di sini. Pasti punya masalah. Gak ada yang panjangan hadir di sini saya tidak punya masalah, bilang bohong. Pasti bermasalah. Entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah pekerjaan, semua bermasalah. Paham ya? Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, kalau masih orang ini masih banyak dosa-dosanya, maka ketika dikubur tidak ada yang datang. Seakan-akan orang ini dihina. Ya, sampai segitunya Allah memperlakukan pecinta Amirul Mukminin dan Rasulullah sampai seperti itunya, agar sampai datang kepada hari padang akhirat dalam keadaan bersih. Nah, kalau masih ada dikasih ini, masih ada juga, masih kasih sampai di hal-hal yang tidak kita pikirkan. Ketika ia mati meninggal, gak ada yang teko. Kalaupun datang sedikit yang datang. Seakan-akan orang ini tidak ada harganya. Ya, makanya hati-hati, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la basa bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Nah, kita akan sedikit bicara tentang kalau masalah panjenengan ingin detik-detik lahir Sayyidah Fatimah, mungkin banyak literatur. Panjenengan sudah tahu semua bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan benih ini dengan menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi Sayyidah Fatimah selama 40 hari. Sudah tahu semua kan? Saya tidak akan mengulangi. Namun yang akan menjadi pertanyaan saya adalah ini. Kening boleh salah kemarin. Limada ini lam yatazawwaj Imam Ali fi hayati Sayyidah Zahra. Kenapa Sayyidah Fatimah Zahra itu ketika masih ada Imam Ali tidak kawin lagi? Apakah Imam Ali tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, ataukah Sayyidah Fatimah tidak rela dengan sunnah ayahnya, tidak mau dimandi? Ayo, saya sekarang ada di posisi ibu-ibu. Ibu-ibu dengar saya nggak nih? Oh kan, ketika dibela lihat tuh dengar. Tapi kita kasih dulu dia, habis ini lihat. Gantian Pak. Saya lanjut enggak nih? Bu, saya lanjut enggak ini? Ini kan si Abela suruh lanjut. Oke, nih, kenapa Imam Ali tidak kawin lagi? Apakah Imam Ali tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, ataukah Sayyidah Fatimah tidak mengikuti sunnah ayahnya untuk dimadu? Kenapa? Kenapa Imam Ali kawin lagi sepeninggal Sayyidah Fatimah? Ketika masih hidup tidak mau. Kita akan jawab. As-sabab, ini dia ikhwani wa akhwati. Tidak ada keharusan kawin dua itu. Betul Bu ya? Sesuatu yang halal, apakah wajib dilakukan? Sesuatu yang halal, wajib dilakukan atau tidak? Jadi sampean nih ke kehumasan ini, kalau nanti ke mana? Ke tokoh-tokoh. Kenapa
Syiah itu melakukan mut'ah. Apakah boleh mut'ah? Ini jawabannya. Tidak semua hal yang dihalalkan harus dilakukan. Tanyakan kepada mereka, kawin dua boleh nggak? Boleh. Kenapa Anda tidak melakukan? Banyak pertimbangan, foto, Pak. Paham? Ini jawabannya. Sesuatu yang halal tidak harus dilakukan. Kenapa kawin dua? Panjenengan yang kawin satu ini, kenapa sampai tidak kawin dua? Boleh nggak kawin dua? Kawin tiga? Boleh nggak? Kenapa tidak dilakukan? Ruwet. Sama. Ruwet. Yang penting halal nggak? Wajib nggak dilakukan? Tidak. Ruwet. Situng berubat dua. Kan seperti itu. Paham ya? Gila. Cek lah. Saya ini kayak gini nih karena wiladah ya. Kalau syahadah saya nggak berani. Gak apa kan? Kalau wiladah kan gak apa, kita iringi dengan kebahagiaan. Oke, lanjut. Saya nggak marah segini. Lanjut setelah itu, tujuan dari rumah tangga. Ini saya sengaja untuk berbicara tentang rumah tangga. Karena apa? Sekarang ini medsos sedang merajalela, perselingkuhan merajalela, perceraian juga merajalela. Hati-hati. Ya, ini pelajaran yang harus kita pelajari. Karena apa? Tujuan dari rumah tangga itu apa di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hafal enggak sampai? Ada siapa? Mun saya hafal, saya sering mengabin saya. Hafal saya, sering ngawinin orang ya. Hafal Pak. Kalau ayat ini hafal saya. Sampai akad nikahnya hafal saya. Bukan berarti saya kawin lagi. Ada Pak, takut ya Pak. Sakit. Oke, lanjut ya. Artinya apa? Tujuan dari rumah tangga as-sakinah, al-mawaddah, warahmah. Sayyidina Ali, Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah, ketika menjalin suatu hubungan ini, maka seluruh as-sakinah, ketenangan, al-mawaddah, kecintaan, rahmat, kedamaian, Imam Ali temukan. Sehingga Imam Ali mengatakan apa? Wallahi, ya, tidak pernah dalam satu hari ketika aku di luar sedang mengalami kegundahan hidup, aku pulang ke rumah, aku memandang wajah Fatimah Az-Zahra, maka seluruh kegundahanku sirna. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kalau dari luar pusing kan? Pekerjaan yang kantoran dimarahi oleh atasan, yang ini pedagang gak laku-laku, pulang ke rumah tambah masalah atau selesai masalah? Imam Ali mengatakan, wallahi ma ra'aituha illa zahabal ham. Aku tidak pernah melihat Fatimah kecuali semua kegundahanku hilang. Pulang ke rumah selesai masalah. Kalau kita pulang ke rumah, siapa yang bilang nambah masalah itu? Itu sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu tujuan dari rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Oleh karena itu ini laki-laki itu kan taunya di dalam Al-Quran itu ada 5 hal yang selalu diingat oleh seorang suami laki-laki itu. Pertama apa? Bahwa tipu daya seorang wanita itu sangat agung, sangat dahsyat. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf. Adam. Nabi Allah Yusuf, inna kaidahunna azim. Yang kedua, masna wa thulath wa ruba. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulath wa ruba. Maka nikahilah di antara wanita-wanita itu 2,
3, 4. Ini kan selalu yang diingat oleh para bapak-bapak ini. Ya kan? Oke. Lanjutkan yang diingat bapak-bapak ini, an-nisa naqisatun aqlun wa din. Wanita itu kurang dari segi akal dan agama. Karena kan itu kalau dalam segi kesaksian, 1 laki-laki 2 wanita perbandingannya kan. Oleh karena itu dalam Islam mengatakan ini kurang. Itu selalu diingat. Yang ketiga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada seorang wanita. Dan yang terakhir dalam segi warisan, yang namanya warisan laki-laki 1, wanita berapa? Laki-laki 2, wanita separuh. Sama aja, laki-laki 1, wanita separuh. Kalau laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Kan seperti itu. Tapi laki-laki tidak pernah mengingat 5 hal di dalam Al-Quran. Itu tok yang selalu diingat. Nih yang pertama, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka gaulilah istri-istrimu dengan baik. Ya, ingat baik bukan benar. Pernah saya sampaikan tuh ya. Baik bukan benar, karena benar belum tentu baik. Udah ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Oke. Yang kedua, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sabda Rasulullah. Baik-baiklah kalian kepada keluarga kalian, karena aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Kata siapa? Rasul. Ini yang dilupakan oleh sampean semua ini. Yang diingat maksudnya wasulata waruba. Ya? Yang diingat. Nih kala 2, 3, 4. Kalau yang ini enggak diingat sama sampean. Ya betul Bu ya? Oke. Setelah itu apa? Kita selalu, para laki-laki lupa akan sabda Rasulullah, ma akramahunna illa karim wa la ahanahunna illa laim. Tidak ada yang memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki tersebut orang yang mulia, dan tidak ada yang menghinakan kecuali laki-laki tersebut adalah orang yang hina. Kan seperti itu. Nah, seorang laki-laki untuk rumah tangga, makanya hati-hati dengan dalam rumah tangga ini semua. Kita ini dalam ala khatarin azim sekarang ini semua. Bahaya yang nyata yang ada bersama kita, baik suami baik istri, adalah bagaimana ketika Allah membuka segala godaan ini, baik laki-laki baik perempuan. Ya. Tidak ada zamannya sekarang ini perselingkuhan itu hanya di mata laki-laki. Sebab bilang banyak perselingkuhan dari perempuan. Hati-hati. Seorang wanita hati-hati. Bagaimana seorang wanita ini, kenapa saya lebih cenderung pada seorang wanita? Dengarkan ibu-ibu ini ya. Dengar Bu ya. Dengerin. Kesengsaraan seorang istri. Ini Bu, dengerin. Bencana bagi seorang istri terdapat dari 4 hal. Ya, bencana yang akan dialami oleh dalam rumah tangga karena ini bersumber dari seorang wanita ada 4 hal. Yang pertama, tulul lisan. Panjang lisannya. Apa namanya tulul lisan itu? Aduh, munafika, tek sareng sekadar ini. Kalau ngomong itu gak ada saringannya. Tulul lisan. Hati-hati. Jamal mar'a fi sumtiha. Letak keindahan, keanggunan seorang wanita, keanggunan seorang wanita fi sumtiha. Dari terletak pada diamnya. Jangan banyak cara dia melolo ya panggil diam. Bukan seperti itu. Apa? Diam. Dalam artian apa? Jangan berbicara kecuali al-khair. Mahalikun bisa. Nah, kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali mengatakan tidak pernah aku mendapatkan urusanku kecuali aku ketika pulang semua urusanku selesai. Karena ketika Imam Ali datang tidak ditanya itu dapat berapa. Gimana, sepi atau ramai jualannya Mas?
tulul lisan. Yang kedua, kasratut tasyakki wat tadammur, banyak mengeluh dan muqaranatu bainal akharin, membandingkan suaminya dengan suami orang. Hati-hati ibu-ibu ini. Ada cerita ketika Nabi Ibrahim ke rumahnya Nabi Ismail, waktu itu tidak ada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang. Gimana suamimu? Sedang keluar ayah. Apa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Aduh ayah, ada seekor kerah, gak ada yang dimakan. Ada yang dimakan, kesulitanku, ekonomiku sulit, dan semua mengadu kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya anaknya, katakan kepada Ismail suamimu, kalau dia datang suruh pindahkan tiang ini, tiang rumahmu pindahkan. Ketika Nabi Ismail datang, dia bercerita bahwa tadi ada ayahmu datang, dia meminta kepadamu untuk memindahkan tiang ini. Itu artinya aku diperintahkan oleh ayahku untuk menceraikanmu, sekarang kau pergilah ke rumahmu. Muqaranatu bainal akharin, membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Tidak pernah bersyukur dengan mempunyai suami yang sekarang. Siapa yang tidak mau? Tidak ada seorang suami ini yang ingin melihat istrinya dalam keadaan sengsara, Pak. Ada sampai mempunyai istri dalam keadaan sengsara sampai pengen? Nggak ada. Ingin pasti membahagiakan istri, namun kemampuannya berbeda-beda. Ini mahalikun nisa, bencana yang akan dialami oleh seorang istri atau seorang wanita. Kasratut tasyakki wat tadammur wal muqaranatu ma'al akharin, membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Ya. Yang ketiga, nukranul aish, mengingkari kebaikan seorang suami. Bertahun-tahun berumah tangga, lalu terdapat perselisihan dan sampai terlepas dari mulutnya, selama beberapa puluh tahun sedikit pun aku tidak merasakan kebahagiaan denganmu. Allah. Hati-hati ucapan seorang wanita seperti ini. Mahalikun nisa. Mas, bang, ayah, berapa tahun aku belum mempunyai suami kamu, tidak pernah aku merasakan kebahagiaan. Yang ada penderitaan saja. Ini salah satu tanda-tanda bencana bagi seorang wanita. Dan yang terakhir, at-tabarruj, berdandan ketika di luar. Semua aroma dipakai, aroma muka dan semua beda-beda. Giliran di rumah aroma satu, minyak wanginya cuma satu, apa? Balsam, fresh care, semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Giliran keluar semua agak bu, agak ini sampean ini. Giliran di luar semua minyak wangi dipakai, di rumah balsam yang diurapi. Betul bu ya? Ini at-tabarruj, hati-hati. Makanya kalau sampean punya istri, suruh dandan di rumah, walaupun tak kondangan, suruh dandan. Cari pas balsam saya ora pakai. Aduh. Giliran keluar tak masuk angin. Paham ya? Hati-hati Pak. Kita mengambil barang peringatan Sayyidah Fatimah itu dalam bagaimana Imam Ali itu dalam rumah tangganya itu sampai wallahi ma'al wabatni, tidak pernah ia membuat aku sakit hati. Bayangkan Imam Ali itu tidak pernah. Dan Imam Ali tidak pernah memanggil Sayyidah Fatimah dengan Fatimah, pasti ya binta Rasulillah. Ya. Tidak pernah memanggil dengan julukan. Nah, sampai kan tidak. Istrinya teleng ya lem. Istrinya gemuk panggil dut. Cakelak bu. Benih pengalaman Pak Sodik. Susah. Paham ya? Ini. Maka
Makanya hati-hati. Ya. Orang-orang itu dalam Rasulullah itu, aku mencintaimu, itu seorang laki-laki kepada istrinya itu tidak akan pernah lengkap. Sampai kan aku mencintaimu ketika pacaran toh. Sudah kawin nggak ada itu. Dan sampai sekarang kita semua ini giliran kita bermesraan dalam artian masih dalam wajar ya. Di depan anak-anak itu malu nggak? Malu kan sampai. Tapi kalau berantem nggak malu di depan anak. Sekedar pegang tangan, mencium kening, itu malu di depan anak sampean itu. Tapi giliran berantem sampai keluar dari mulut sampean itu kata-kata jelek, nggak malu sampean. Benar nggak? Hilangkan semua itu, ganti. Mesra itu bukan ketika pacaran atau pernikahan baru 1 bulan 2 bulan. Gandeng, apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu, giliran jalan sendiri-sendiri, gak digandeng. Lah bulat-bulat ya kok. Aku turun tua Mas Anis. Bukan pengalaman ini. Paham sampean? Ini. Makanya Imam Ali seperti itu. Wallah, aku tidak pernah melihat putri Rasulullah itu membuat aku sakit hati. Itu seperti itu. Sehingga apa? Terjadilah apa? As-sukun. Apa itu as-sakinah, al-mawaddah, warahmah. Itu adalah tujuan dari rumah tangga. Begitu. Ya, paham? Sudah 1,5 jam. Sampai mau nama urusan kayak gini pakai 2 jam gelem saja. Sudah ampuh. Ya, paham ya? Nah, kita stop. Mudah-mudahan lah Panjenengan bisa mengambil faedah dari apa yang saya sampaikan. Pulang dari sini sampai bisa mempraktekkan harmonis, romantis gitu loh, sama suami, sama istri, sama suami istri. Ya, gitu. Kalau belum masih ada, sampai follow TikTok saya. Saya berbicara tentang rumah tangga di TikTok saya. Apa itu? Gitu ya, paham ya? Udah ya? Terima kasih semua. Semoga Allah memberikan kebahagiaan ini kepada panjenengan semua. Datang ke tempat ini segala hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala utang-utang panjenengan segala Allah memberikan kekuatan untuk membayar. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan seranying itu berarti yang di otak berarti. Ya, mudah-mudahan ya. Di otak ini. Mudah-mudahan kita semua ekonomi kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mempunyai suatu konsep Ahlul Bait Syiah Imamiyah harus kaya, Pak. Ya, harus sokeh insyaallah ya. Ada minni wal minkum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.